Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Nurfadila dengan NIM 511221481 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas QF2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dina SIP MSI. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM merupakan kodrat yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Secara kodrati, manusia mempunyai hak untuk kebebasan. Roosevelt mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia memiliki 4 kebebasan, yaitu yang pertama, kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan dari rasa takut. Yang keempat, kebebasan dari kemelaratan. HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Sayangnya, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita, mulai dari pelanggaran HAM ringan hingga pelanggaran HAM berat. Jika pada pelanggaran HAM ringan, nyawa seseorang memang tidak terancam, tetapi orang tersebut bisa mengalami kerugian. Sedangkan pada pelanggaran HAM berat, seseorang tidak hanya akan terancam tetapi juga bisa kehilangan nyawa. Terdapat contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Yang pertama, penganiayaan. Pelaku tindak penganiayaan bisa mendapatkan berupa hukuman pidana penjara hingga beberapa tahun atau membayar denda, tergantung tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, ada pencemaran nama baik. Biasanya pencemaran nama baik diikuti dengan adanya tuduhan tanpa bukti atau fitnah. Yang ketiga, ada main hakim sendiri. Manusia yang mendapati tindakan kejahatan seperti pencurian atau pelaku tindak asusila di wilayahnya seringkali memutuskan mengadili sang pelaku. Padahal hal tersebut bisa digolongkan sebagai pelanggaran HAM karena adanya main hakim sendiri. Sebaiknya masyarakat yang menemukan adanya kejahatan di sekitar segera melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga pelaku kejahatan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Yang keempat, ada tidak toleran pada perbedaan, misalnya dengan membeda-bedakan perlakuan yang memiliki ras yang berbeda atau pendatang di lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, membatasi seseorang untuk beribadah karena perbedaan keyakinan itu juga termasuk sebagai pelanggaran HAM. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat meliputi yang pertama, pembunuhan massal. Yang kedua, pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. Yang ketiga, penyiksaan. Yang keempat, penghilangan orang secara paksa. Yang kelima, perbudakan. Yang keenam, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Sekian dari saya penjelasan mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia. Terima kasih.